Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, puji syukur kepadamu karena kami Kau ajak untuk melibatkan para wanita di dalam karya keselamatanmu. Seperti pada zaman Yesus, banyak wanita mengikuti Yesus dan memberi sumbangan, memberi kontribusi yang tidak kalah kecilnya, tidak kalah besarnya dengan apa yang dilakukan oleh para rasul pada waktu itu. Bantu kami juga ya Bapa, supaya gereja kami memperhatikan para wanita dimanapun mereka berada, sehingga mereka menjadi agen perubahan di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dalam gereja. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, kalau kita perhatikan bacaan hari ini, Yesus diikuti oleh para wanita. Dan wanita itu disebutkan namanya, bahkan termasuk orang yang penting di dalam kerajaan pada waktu itu. Wanita-wanita dengan kekayaannya, dengan sifat-sifat keibuannya, mendampingi Yesus dan para rasul yang lain. Ya, menyiapkan mungkin makanan, mungkin minuman, mungkin segala hal yang perlu untuk hidup mereka. Dan itulah peranan wanita di dalam gereja. Dan sumbangan mereka itu tidak kalah besarnya dengan apa yang dilakukan oleh para imam, para lelaki. Di beberapa tempat prodiakon juga wanita. Ya. Dan begitu banyak peran wanita di dalam gereja, bahkan di gereja-gereja tertentu wanita lebih mayoritas, lebih dominan daripada pria. Ya maaf, mungkin di Sumatera Utara, di Batak, kalau di kapel, stasi-stasi itu lebih banyak wanita daripada pria. Dalam kelompok-kelompok di dalam gereja juga lebih banyak wanita daripada pria. Ini menunjukkan kepada kita bahwa wanita memberikan sumbangan yang tidak kalah besarnya. Ya, mereka mempunyai hati, mempunyai perasaan, mempunyai keterlibatan, mempunyai komitmen yang tidak kalah pentingnya di dalam gereja. Ya, dan kita bersyukur, sungguh-sungguh bersyukur dalam gereja Katolik. Begitu banyak wanita, kongregasi wanita, ya, kelompok-kelompok wanita yang sungguh meresapi dan mengilhami dan menggerakkan seluruh gereja. Ya, semoga para wanita yang bekerja dalam gereja tanpa pamrih, tanpa seringkali mengorbankan waktu, tenaga, keluarga demi kebaikan dan pelayanan gereja pada umumnya. Itu yang pertama yang saya mau sampaikan. Yang kedua, hari ini Karmel secara khusus merayakan pesta Santo Albertus dari Yerusalem. Jadi Santo Albertus ini adalah seorang yang memberikan regula, ya, yang lebih tepat bukan peraturan-peraturan, tapi lebih kepada suatu inspirasi, suatu rumusan hidup bagaimana mengikuti Yesus dengan cara Karmel, gitu loh. Jadi ini yang disebut dengan lebih kepada bukan peraturan yang hanya singkat, sangat singkat kalau disebut peraturan, tapi lebih disebut formula vitae, rumusan hidup, gaya hidup, cara berpikir, cara tindak, cara melakukan, menghayati hidup dengan cara sesuai dengan apa yang diberikan oleh Uskup Albertus dari Yerusalem. Nah, saudara, saya akan mengajak Anda sedikit untuk memperkenalkan Karmel. Mungkin sebagian dari Anda sudah kenal saya, tapi sebagian mungkin juga tidak tahu apa yang disebut sebagai Karmelit. Ya, jadi Karmel itu adalah satu gunung di Yerusalem. Ya, dan ordo ini berdiri di tanah suci, Holy Land. Ya, bukan di Eropa, bukan di Amerika, bukan di banyak negara Eropa, entah Prancis, Inggris, atau Italia, atau Belanda, tidak. Tapi sungguh-sungguh di tanah suci. Nah, apa konteksnya berdirinya Ordo Karmel ini? Jadi kita lihat pada abad ke-13, Tanah Suci itu tahun 1200-an, tahun 1100 dan 1200, Tanah Suci, Holy Land itu dikuasai, diserang oleh Saracen yang kita kenal dengan Perang Salib. Nah, dalam konteks itulah maka Paus dan para raja di Eropa yang pada waktu itu beragama Katolik meminta supaya mengusir orang-orang Saracen ini dari Tanah Suci, karena mereka dalam banyak hal ya sungguh-sungguh menentang gereja Katolik, menentang kekatolikan, bahkan tempat-tempat suci dihancurkan, diremukkan. Jadi tidak pernah boleh ada bangunan, tidak pernah boleh ada patung, dan seterusnya dan seterusnya. Nah,
Disitulah perang salib terjadi. Jadi Eropa menghimpun dengan para rajanya, dengan tentaranya dari Eropa untuk menyerang tanah suci, dan itu terjadi sampai puluhan tahun, ya. Nah, di antara para pejuang itu, dan di samping itu juga tanah suci menjadi tempat asketis. Jadi ketika orang ingin menghapus dosanya, pergi ke tanah suci lalu hidup dengan suci dengan baik di sana. Nah, jadi ada dua kelompok besar, adalah kelompok orang-orang yang berperang melawan orang Islam, dan kelompok lain yang sungguh-sungguh ingin mencari kesucian, mencari kehidupan yang lebih baik di tanah suci. Nah, di antara mereka itulah mereka berkumpul di Gunung Karmel, ya, tinggal di gua-gua, dan di tengah mereka ada suatu sumber air Elia, dan disitulah mereka hidup, ya. Mereka tinggal di sana, lalu lama kelamaan mereka membentuk kelompok, ya, membentuk kelompok, hidup bersama dengan doa, dengan gaya bersama, melakukan kegiatan-kegiatan rohani, dan kembali ke gua-gua itu, lalu kemudian terus hidup di sana. Sampai mereka kemudian sepakat untuk membuat semacam perkumpulan, semacam persekutuan. Nah, disitulah mereka mencoba hidup bersama, hidup doa dan seterusnya, dengan tujuan untuk mencari Tuhan. Jadi sekali lagi coba diperhatikan, mencari Tuhan konteksnya adalah konteks peperangan, ya, dengan orang-orang Islam. Nah, disitulah maka kita lihat mereka tidak ada lagi berperang secara fisik kepada orang-orang Israel, tetapi lebih kepada peperangan rohani. Maka surat Paulus kepada umat di Efesus, di sana mereka memakai istilah-istilah peperangan, ketopong, topi, pedang, dan seterusnya. Yang musuh kita itu bukan hanya yang nampak, yang kelihatan, tetapi yang tidak nampak, yang tidak kelihatan. Dan perjuangan itu adalah perjuangan rohani, ya. Nah, itulah kemudian mereka datang kepada uskup Yerusalem yang pada waktu tinggal di Acre. Jadi bukan meskipun karena uskup Yerusalem, tapi karena Yerusalem dikuasai oleh Saracen, maka tinggal di Acre, suatu daerah yang agak di luar Palestina, ditinggal di sana, tetapi menjadi uskup untuk Israel. Nah, para Karmelit Awali inilah datang kepada uskup untuk meminta peraturan hidup yang kemudian disebut regula. Ya. Kemudian berdasarkan diskusi mereka, kunjung mereka dengan masukan-masukan mereka, gaya hidup mereka, kemudian uskup inilah membuat regula itu yang kemudian diberikan kepada orang-orang Karmelit. Dan disitulah awalnya. Pada tahun 1207 sampai 1214, ya. Kemudian tahun kemudian ketika itu Saracen semakin menguat, dan kemudian hampir seluruh Yerusalem, seluruh Israel dikuasai oleh Saracen. Nah, kelompok ini dalam bahaya, kelompok Karmelit awal ini dalam bahaya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Sebagian mau tinggal di sana dan mati melawan orang-orang Saracen, sebagian lagi kembali ke tempat mereka berasal, ke Italia, ke Belanda, ke Belgia, ke Jerman, ke Prancis, dan kembali ke sana. Di sana mereka kemudian mengembangkan diri dan kemudian kembali lagi bergabung lagi, lalu membentuk kelompok yang disebut Ordo Karmel, ya. Ordo para saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, ya. Nah, di situ nama mereka yang resmi, Ordo para saudara. Jadi kenapa Gunung Karmel? Gunung Karmel itu adalah salah satu gunung suci selain Horeb dan gunung lain di mana Yesus juga menampakkan diri atau melakukan seperti Yesus di gunung itu, ya, di gunung Horeb dan di gunung tempat-tempat suci lain. Disitulah Nabi Elia, nabi di mana mereka juga mendirikan sekolah, ya, kemudian semacam pertapaan di mana mereka saling mencari Tuhan, hidup dalam keheningan dan kesunyian. Nah, lalu kemudian ada kapel di tengah kapel tempat mereka tinggal itu disebut kapel Bunda Maria, dipersembahkan kepada Bunda Maria. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, apa intinya dalam menjadi Karmel? Intinya adalah mencari kehendak Tuhan. Jadi para Karmelit awal itu dari Eropa, bayangkan pada waktu itu, pergi ke Yerusalem untuk mencari hidup seperti Tuhan sendiri. Nah, itu intinya. Itu yang kita sebut dengan kontemplatif, hidup dalam roh, hidup dalam hadirat Tuhan, ya. Nah,
Lalu apa yang untuk hidup dalam hadirat Tuhan itu membutuhkan suatu proses yang panjang dan sulit seperti mendaki sebuah gunung. Dia harus melepaskan segala ikatan-ikatan untuk menemukan Tuhan. Ya. Nah, disitulah kurang lebih ya spiritualitas Karmel adalah mencari kehendak Tuhan. Ya, lalu sebagai motonya adalah selo selatus sum pro domino Deo exercitum. Aku bekerja segiat-giatnya bagi kemuliaan Tuhan. Bekerja demi kemuliaan Tuhan. Nah, disitulah kemudian Karmel berkembang dan bertumbuh. Jadi Karmel itu tidak punya seorang pendiri seperti Yesuit, seperti Fransiskus. Tapi kami adalah satu kelompok orang yang bersama-sama dengan serius, dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, seperti mendaki gunung Karmel. Nah, maka Karmel dikaruniai karisma, ya, karisma kontemplatif, karisma hidup mistik, ya. Nah, itulah kurang lebih kalau Anda mau mengenal Karmel dengan lebih baik, ya itulah. Jadi perjalanan mencari Tuhan, dan mencari Tuhan itu bukan hanya di luar, tetapi di dalam batin. Mencari Tuhan, melepaskan segala ikatan-ikatan. Tuhan itu ada di ruang ketujuh seperti Teresa Avila, seperti Yohanes dari Salib, mendaki gunung Karmel, melepaskan segala ikatan-ikatan. Dan itulah jadi persatuan dengan Allah. Dan dari situlah kemudian mereka membagikan apa yang mereka alami itu kepada orang-orang di sekitar. Saudara, mari sekali lagi kami bersyukur sebagai Karmelit dipanggil untuk mencari dan menemukan Allah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terutama dalam batin, tapi juga dalam kehidupan komunitas, dalam kehidupan pelayanan, di paroki, di berbagai macam karya kerasulan lain. Sekali lagi, semoga kami mendoakan Anda semua yang mendengarkan apa yang seringkali sudah renungan-renungan yang saya berikan kepada Anda. Itu juga adalah suatu proses di mana saya juga mencoba mengenal sabda Allah, mengenal cinta Allah, mengenal Yesus dan Bunda Maria, dan saya bagikan kepada Anda. Dan juga Anda kami mohon berdoa untuk para Karmelit supaya kami setia dalam perjalanan hidup kami sehari-hari. Sekali lagi, seperti Anda, seperti wanita, seperti pria, dimanapun kita melayani demi kemuliaan Tuhan, bekerja segiat-giatnya. Semoga Anda giat mencari Tuhan di atas segala sesuatu. Hidup dalam hadirat Allah, dalam hati yang murni, fakar Deo, kosong bagi Allah, tetapi juga murni di dalam penghayatan mengikuti Yesus, mengosongkan diri demi Kristus. Tuhan memberkati Anda semua. Semoga Anda dikuatkan, diteguhkan, dan dibebaskan dari segala macam penyakit, dan sungguh-sungguh mencari kemuliaan Tuhan dan melepaskan ego kita masing-masing. Terpujilah nama Yesus, berkat Allah Bapa di surga untuk Anda semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.